Halo, kembali lagi di my channel. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya. Apa kabar semuanya? Pasti kabarnya sehat ya semuanya. Dan aku doain buat teman-teman, semoga rezekinya selalu dimudahkan. Apapun yang dikerjakan selalu dibikin berhasil. Oke? Ya, hari ini aku bikin konten nggak tentang makanan ya hari ini ya. Kebetulan kita ini kan lagi PPKM juga, jadi kita nggak bisa sembarangan juga. Jadi konten saya sebenarnya kan aslinya harusnya konten jalan-jalan, sharing, sama makan-makan. Tapi aku memang mau perbanyak tentang makanan-makan supaya bisa ngangkat teman-teman kita yang di luar sana pedagang kecil gitu. Tapi ya mau gimana lagi, memang pandemi seperti ini. Oke, hari ini aku mau sharing tentang beberapa pertanyaan dari TikTok ya. Ada satu orang menanya sama saya dari TikTok. Ya nih. Jadi aku ada bikin konten kayak beginian. Jadi dia komen di sini. Ya di komen nanti aku kasih lihat dia komen di sini. Jadi dia nanya, "Kok mau nanya kalau saat ini kerja sama orang atau bisnis bagusnya bagaimana?" Nah, kalau saya kan punya pandangan sendiri, tapi orang lain aku nggak tahu ya. Ini menurut pandangan saya pribadi ya. Aku juga seorang bisnismen atau pengusaha di bidang garmen. Ya boleh dikata cukup lama lah kita bergelut di bidang ini. Dan jujur nggak gampang untuk saat ini ya. Selama 1 tahun lebih ya, benefit buat kita itu waktu awal-awal pandemi di bulan di tahun 2019 itu awal-awal pandemi waktu kita PSBB itu jujur ya selama 1 tahun lebih aku nggak punya pemasukan dan benar-benar nggak punya pemasukan dan selalu keluar. Jadi keluar lebih banyak, masuknya nggak seberapa gitu. Nah, kalau untuk saat ini sih udah setara ya, udah mulai stabil, jadi belum naik gitu, tapi udah nggak turun terus lagi. Nah, masalah pandemi ini kan kita nggak tahu sampai kapan. Kalau menurut saya pribadi, corona ini nggak akan selesai karena ini virus ya. Soalnya ini kan dia nempel ke inang manusia segala macam hal. Nah, menurut saya buat teman-teman yang masih bekerja di kantoran atau punya pekerjaan tetap di kantor-kantor dimanapun itu, saran saya buat teman-teman jangan keluar kalau memang nggak diputus hubungan kerja gitu. Kenapa? Soalnya nggak pasti ya, nggak pasti pandemi ini kapan kelar. Nah, itu jauh lebih baik ya. Kalau menurut saya paling bagus itu kerja sama orang, yaitu kerja di kantor, kerja yang dapat gaji tetap gitu. Walaupun perusahaan itu motong 30% dari gaji yang seharusnya misalnya 10 juta, tapi cuma dibayar 7 juta. Saran saya, teman-teman, jangan protes. Terima aja 7 juta, ambil ya. Kenapa? Kalau banyak protes nanti bisa terjadi PHK besar-besaran. Karena perusahaan tahu kok kemampuan dia untuk berbayar. Kalau teman-teman semua protes, wah nggak bisa, harus bayar full segini segini segini, pengeluaran kami begini begini begini. Ya akhirnya ya pemilik perusahaan dia kan hitung. Oke, kalau memang kalian ngotot mau dibayar segini, berarti saya harus pengurangan karyawan. Nah, bisa-bisa teman-teman salah satunya jadi korban PHK nanti. Kalau di PHK lebih baik kita terima apa adanya juga. Kalau kita nggak banyak protes, kita kerjanya ya udahlah ambil aja kita lakukan gitu. Tapi jangan sampai kita di PHK. Kalau di PHK ya mau gimana lagi? Paling kita cari sesuatu pekerjaan lain lagi gitu. Nah, kedua, dia kan nanya kalau mau usaha apa? Kalau menurut saya untuk Sandi adalah usaha jasa. Jasa itu nggak perlu modal gede-gede, tapi menguntungkan gitu. Ya, misalnya kita beli sesuatu, beli alat dan segala macam hal, peralatannya juga pun nggak semahal yang kita mau bangun usaha yang lain gitu. Nah, kalau bangun usaha pun kita mesti lihat-lihat juga teman-teman, ya. Apakah teman-teman menguasai di bidang itu gitu. Kalau teman-teman cuma menguasai 10%, 20%, 30%, saran saya jangan. Mendingan duit itu dipegang dan ditahan dulu. Kenapa? Karena untuk saat ini nggak stabil. Corona ini bisa tiba-tiba melonjak. Kalau tiba-tiba melonjak nanti kayak PPKM lagi, akhirnya toko nggak buka. Itu sangat merugikan. Karena impactnya aku udah pernah ngerasain waktu tahun 2019. Kita udah sewa toko ratusan, tiba-tiba masuk PSBB selama 4 bulan gak buka toko.
kita nggak bisa apa-apa. Ya kita kan coba nggak, rakyat kecil nggak bisa ngelawan pemerintah segala macam. Nah saran saya buat teman-teman, bisnis jasa itu paling bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak saya lah, aku ibaratkan kayak saya kan di bidang produksi di garment, jadi produksi barang. Saya produksi barang buat orang jual di Tanah Abang. Jadi yang punya toko suruh saya produksi barang buat dia gitu. Nah, kalau dia masukin bahan baku ke saya, akhir saya proses ke cutting, produksi, dan sampai jadi aku kirim kembali ke mereka dan mereka bayar uang jasa ke saya. Nah itu jauh lebih baik dan jauh lebih safety gitu. Jadi nggak main judi gitu. Yang udah pastinya aja. Kalau dia nggak suruh saya kerja, saya nggak kerja, berarti saya nggak produksi, saya nggak bayar karyawan gitu. Jadi karyawan saya pun nggak banyak di sini, tapi saya sistemnya FOB, saya keluarin barang, jadi orang lain kerja. Kalau nggak kerja ya kita sama-sama nggak dirugikan gitu intinya. Nah itu jasa yang salah satu yang saya kasih tahu teman-teman. Nah kalau memang teman-teman tidak menguasai di bidang itu, saran saya jangan. Apalagi kalau ada teman, ayo kita patungan, kita bangun bisnis, jangan. Ya patungan itu banyak kendalanya, nggak gampang ya. Kita kalau joinan bisnis apapun, jangan. Menurut saya untuk saat ini jangan. Kenapa? Pandemi ini bisa berubah tiba-tiba kapan aja kita nggak tahu. Nah itulah mungkin sedikit saya jawab pertanyaannya si Rahmat yang komen di TikTok saya. Nah sekalian aku bikin video biar aku sekalian jelasin buat teman-teman. Ya dua hal ini, kerja sama orang itu paling bagus, terima gaji setiap bulan. Karena apa? Jangan mikir yang lain-lain aneh-aneh deh. Kerjaan dulu sebelum pandemi ini masih belum nurun, jangan pindah kerja dulu, benar-benar fokus. Kedua, kalau memang nggak punya pekerjaan kayak saya bilang jadi karyawan, jasa, pekerjaan bisnis yaitu jasa. Itu jauh lebih aman dibanding bisnis lain ya. Mungkin itu aja teman-teman, sharing saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kita kembali lagi di next video. Sampai ketemu. Tapi jangan lupa bantu subscribe, bantu like, bantu komen ya. Satu like kalian itu sangat berarti buat saya ya. Terima kasih, sampai ketemu. Dah.